Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal oli, soal rekomendasi oli. Jadi barusan ini banyak yang komentar protes uji oli kok nggak pakai uji lab gitu ya. Karena katanya kalau pakai uji lab baru valid. Penulis sudah sering jelaskan mengapa uji lab itu nggak bikin uji oli jadi lebih valid. Karena yang satu, uji lab yang terjangkau itu biasanya cuma uji partikel yang biayanya antara 150 sampai 400.000 per uji. Partikel yang mungkin bermanfaat mungkin kandungannya fosfor, kandungannya apa jenenge, kalsium, magnesium, zinc. Kalau kondisi olinya masih baru. Terus uji partikel lain ya dari apa jenenge, banyaknya partikel atau kandungan logam yang ada, seperti misalnya aluminium, iron, besi, apalagi ya, kayaknya cuma itu ya yang perlu diperhatikan ya. Nah, kandungan logam ini jadi indikasi seberapa baik oli itu melindungi mesin. Untuk membandingkan oli, maka yang dibandingkan adalah jumlah dari kandungan logam ini. Yang jadi masalah adalah ketika olinya punya daya pelarutan logam yang sangat lemah. Karena oli itu kemampuan melarutkan apapun ya, kemampuan pelarutan oli itu sangat dipengaruhi bahan oli. Sekarang ini bahan oli kebanyakan minim ester, minim grup 1, sehingga kemampuan pelarutannya lemah. Jadi artinya oli dengan kemampuan pelarutan yang tinggi bakal menunjukkan kandungan logam lebih banyak daripada yang kemampuan pelarutannya rendah. Itu satu. Yang kedua adalah kondisi pemakaian, di mana kalau pas lagi cuaca panas ya tentu potensi aus akan lebih besar daripada ketika cuaca dingin. Terus ya kondisi di jalan juga akan beda-beda. Nah, itu sebabnya kandungan logam di oli itu bisa naik turun. Mungkin kita berpikir bahwa kalau oli makin lama dipakai itu kandungan logam akan naik. Nggak mesti ya, nggak mesti ya. Karena ada contoh hasil analisa oli pemakaian di motor, itu angkanya tidak makin tinggi, tapi naik turun, kadang naik, kadang turun. Nah, ini juga jadi warning bahwa analisa oli itu sulit dijadikan pegangan. Apalagi kalau uji olinya cuma dilakukan sekali ya, yaitu ketika olinya di drain. Itu jadi apa ya, kita nggak bisa ambil angka rata-ratanya ya. Intinya menggunakan uji partikel itu tidak reliable, tidak bisa diandalkan, kurang konsisten. Nah, penulis seringkali disuruh untuk melakukan uji lab, disuruh melakukan uji ke
Travindo. Nah ini masalah ya. Jadi masalah karena ya dianggap kalau uji oli pakai dicoba di motor itu nggak relevan, nggak bagus, pakai feeling nggak bisa dijadikan patokan. Ya tentu mereka nggak menggunakan asas ilmiah ya yang mereka yang protes itu. Asas ilmiah dalam artian sebuah eksperimen fisika itu harus konsisten, harus bisa diulang, maksudnya ketika diulang hasilnya sama, direplikasi oleh orang lain hasilnya juga sama. Terus apa mana? Lupa wis ono 5 padahal lupa ya. Yang 2 lagi apa? Jadi yang protes itu nggak peduli walau misalnya ujinya itu konsisten, nggak peduli walau ujinya itu bisa direplikasi orang lain, nggak peduli walau uji itu ketika diulangi hasilnya juga tetap sama. Karena penulis sendiri mengamati hasil itu sesuai dengan kaidah fisika, kaidah eksperimen fisika. Hasilnya konsisten, diulang orang lain hasilnya ya sama kayak gitu juga. Kalau penulis melakukan uji oli, ada ya beberapa pemirsa yang sepakat, walau ada juga yang nggak sepakat. Yang nggak sepakat biasanya sih belum coba merek lain, tapi dari mereka yang sudah coba merek lain sering ada omongan sepakat gitu. Oh iya mas, kalau saya coba oli ini dibandingkan oli ini emang kayak gitu. Jadi asas eksperimen fisikanya bisa bisa dapat gitu loh. Terus konsistensinya, maksudnya replikasinya ketika diulang lagi hasilnya tetap sama, repeatable ya. Penulis ya beli lagi kadang, kayak contohnya BM1, penulis lakukan 2 kali. Hasil pertama jelas bahwa BM1 termasuk oli yang umurnya pendek. Hasil kedua juga sama. Hasil kedua juga menunjukkan umur oli BM1 itu pendek, lebih pendek daripada oli-oli lain. Dan ya penulis bisa bandingkan antara BM1 dan Delta Loop kalau olinya sama-sama pendek umurnya. Yang BM1 itu makin lama makin parah. Yang Delta Loop itu 500 meter pertama halus itu toh. Nah lepas dari itu ya, ada satu hal yang nggak bisa diomongkan oleh mereka yang andalannya adalah uji lab. Ya, penulis sendiri merasa jadi korbannya uji lab. Contohnya adalah oli Eneos molybdenum dan Kendal GT1 ya. Disebut oli full sintetik. Ini oli rekomendasi banget, ini olinya keren gitu ya. Tapi ternyata ketika penulis coba kok gak enak gitu loh. Kok olinya cepet rusak, kok olinya parah, dipakai sebentar aja udah kasar suara mesinnya. Ya emang sih motor penulis ini ekstrim, tapi ya mereka yang berani menghina minyak goreng kok menawarkannya oli yang jauh sekali gitu loh, kualitasnya di bawah yang diharapkan. Berani menghina minyak goreng tapi ngasih rekomendasi oli yang kacau gitu loh.
kekacauan ini, rekomendasi yang ngawur ini ya terjadi karena mereka itu nggak punya dasar untuk bisa menyebut suatu oli itu bagus atau jelek. Dasarnya cuma dari partikel yang hasilnya bisa aja random. Bisa aja mereka itu mengunggulkan suatu merek misalnya karena oh, oli ini partikel logamnya sedikit gitu ya. Bukan karena olinya bisa melindungi dari aus, tapi karena olinya kemampuan pelarutannya buruk. Jadi partikel logam yang ada di oli itu cuma sedikit karena olinya tidak bisa melarutkan dengan baik. Mereka juga taunya ya wis itu toh ya. Dan yang sering di share itu walau ngomongnya uji lab gitu ya. Yang namanya partikel logamnya itu jarang sekali dibagikan. Yang sering di share itu adalah kandungan aditif-aditif yang lain. Jadi yang sama dengan virgin oil analysis, oli yang belum dipakai. Jadi ZDDP-nya fosfornya berapa, zinknya, kalsium, magnesium, apa mana sih, molinya berapa, cuma tahu dari itu saja. Padahal yang namanya kualitas oli itu banyak. Kualitas oli itu kalau kita lihat ujinya API, seake-ake ya. Banyak dari uji itu adalah menguji keausan, menguji pengumpulan keraknya, ada juga uji ya tentu kekentalan pasti ada, kandungan sulfur, kandungan fosfor ada, tapi kayak kalsium, zinc, moli nggak pernah jadi acuan pengukuran. Yang diukur itu terutama misalnya shear stability, evaporation loss, oxidation stability, fuel economy index, kayak gitu. Uji yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang menganjurkan uji lab. Rekomendasi mereka itu parah sekali itu ya, karena mereka cuma mengandalkan uji yang superficial gitu lah, istilahnya sing ra penting, bukan pokoknya. Karena ya kalau mereka melakukan uji oli lebih lengkap, lebih terstruktur, lebih sesuai dengan yang dilakukan oleh pabrik oli, mereka pasti tahu lah yang namanya ENEOS molybdenum itu olinya parah oksidasinya. Ya seperti penulis tunjukkan barusan ya di uji oli 81, uji panggang oli 81, itu kelihatan bahwa oli bisa lebih hitam jauh lebih cepat. Oli ENEOS molybdenum bisa jadi hitam jauh lebih cepat daripada mesran SE40 yang volumenya sengaja penulis kurangi. Jadi volume olinya penulis kurangi yang mesran SE40 lebih dari separuh. Jadi volumenya kecil sekali. Tapi bisa kelihatan bahwa ENEOS molybdenum jadi hitam jauh lebih cepat daripada mesran SE40 yang volumenya lebih sedikit. Sesuatu yang aneh ketika mereka yang mengandalkan uji lab nggak tahu bahwa oli yang mereka rekomendasikan seperti itu. Jadi oli ENEOS molybdenum itu penulis coba karena oli itu menjadi oli rekomendasi di grup yang menggunakan uji lab tersebut. Jadi grup Facebook yang banyak sering itu rekomendasinya oli itu. Waktu penulis posting hasil uji penulis pertama yang ngomong ENEOS molybdenum ternyata oli jelek,
banyak yang protes, banyak yang ngomong ini di motor saya enak kok, bagus kok. Dari grup yang mengandalkan uji lab ya tentunya. Oke kok, ini saya pakai barengan dengan aditifnya Ceratec, dengan apa Sky Formula EP, dengan apa Hotshot, apa mana wis mbuh lah. Dia nyebut 4 merek aditif. Penulis heran, kok banyak banget aditif yang disebut, apa dipakai semua? Iya, itu saya pakai semua. Ya itu ironi ya, ironi. Oli diklaim enak, diklaim baik, tapi dia pakainya pakai aditif. Aditifnya sampai 4 macam sekaligus. Alasannya pakai aditif ya, wis, wow, aditif ini enak, aditif ini enak. Aditif tersebut ada satu mereknya nggak penulis coba tapi ya, bukan aditif yang penulis rekomendasikan, aditif yang menurut penulis buang-buang duit toh. Tapi ya menurut mereka bagus. Mbuh acuannya apa? Ada uji labnya atau enggak? Aneh loh ya, orang uji lab itu sering nggak konsisten. Tapi mereka makanya pakai aditif itu. Penulis sendiri kalau pakai aditif selalu ada alasannya. Kalau olinya terasa sudah oke, penulis nggak akan tambahi aditif. Contoh ini pas lagi pakai oli Repsol Rider, pertama pakai langsung kerasa bahwa aditif oli ini parah. Langsung menulis tambahkan oli samping yang ternyata hasilnya adalah bener, jadi makin oke. Jadi nggak terlalu kasar, jadi bisa lebih halus suara mesin. Terus barusan lagi penulis tambahkan aditif minyak goreng, penulis pakai fresh well, campur minyak silikon juga. Ya ternyata jadi lebih halus juga, engine brake berkurang. Jadi satu-satu, kalau terasa aditif kurang baru tambah. Tapi mereka nambah wis, gak pakai perhitungan, langsung tambahkan semua. Dan begitu dibilang olinya oke. Kalau olinya oke, kenapa masih harus tambah aditif? Untuk apa pakai aditif? Mungkin ngomong oke, olinya tidak berkurang utuhan. Ya memang ketika penulis melakukan uji panggang itu volumenya tetap sih dibanding oli apa satunya, Sinexo-nya. Tapi hitamnya parah ya, parah sampai hitam, betul-betul hitam. Itu resiko kena ya. Nah soal aditif juga gitu. Kenapa kalau apa jenenge, kalau oli itu harus uji lab, aditif oli nggak uji lab? Katanya sih, oh ini kan udah uji gesek, sip, hebat gitu loh. Padahal uji gesek itu tidak pernah dilakukan oleh pabrik oli untuk oli mesin loh ya. Uji gesek itu dilakukan hanya untuk oli gear, oli transmisi. Kalau oli mesin nggak dilakukan uji itu. Tapi ya lagi-lagi aneh ya, uji gesek diunggul-unggulkan. Kenapa pakai? Karena uji geseknya sudah oke. Kenapa nggak uji lab lagi? Gamboh itu. Dipikir kalau oli itu sudah dilakukan satu uji ya, uji yang seakan ilmiah, itu sudah cukup. Padahal enggak. Yang namanya oli itu sifatnya macam-macam, dan ujinya itu macam-macam, nggak cuma satu tok. Menilai oli bagus atau tidak itu tidak hanya lewat satu uji oli, tapi banyak faktor. Penulis sendiri kalau review, walau katanya pakai feeling, menilainya nggak cuma satu sisi tok.
penulis nilai ketika dipakai kencang, ketika dipakai pelan, ketika akselerasi, top speed, suara halus waktu belum kencang, suara halus waktu setelah kencang, kekentalan oli sesudah 2 hari, sesudah 3 hari. Penulis juga perhatikan efek-efek kalau ditambahi aditif. Jadi aditifnya dinilai, olinya juga dinilai. Nah, yang dilakukan di grup oli itu aneh loh. Kalau soal oli, harus uji lab, Kalau soal aditif, entah itu aditif bensin, aditifnya oli, gak ada sih ngomong uji lab. Ngomongnya tap top gitu toh. Feeling juga feelingnya nggak jelas. Ngukur performa juga ngukur performa nggak jelas. Ini menulis ya bicara soal top speed, bicara soal 0-100, tapi mereka nggak ada sama sekali soal itu. Penulis aditif bensin uji sampai MID juga, beneran tambah irit apa enggak, top speed tambah atau berkurang. Kalau itu aditif, katanya aditif untuk kencang, ya wajib toh top speed itu nambah. Tapi kalau nggak nambah ya kita harus pertanyakan kan. Apa mereka yang ngomong uji lab melakukan itu? Enggak ya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.